Oke, hai semua, saya Tegar dan selamat datang di Poromen. Seperti yang kalian lihat di judul, kali ini gue akan ngebahas beberapa kemampuan yang umum yang ada di Runeterra. Gue lagi nge-record sih, cuman di ujung kontrakan tuh ada yang lagi korakean, entah kedengeran apa tidak ya. So, kita lanjut aja. Yang gue bahas di sini yang umum-umum ya, untuk yang Halloween milik Gwyn, Looker milik Pike, dan tos milik Mokai itu nanti gue bikin di video terpisah. So, lanjut saja di sini. Oke, yang pertama di sini ada Quick Attack dari Canon dan beberapa champion. Kebanyakan memang Quick Attack emang cukup populer di sini. Quick Attack ini di sini memiliki efek di mana ketika kita menyerang musuh, itu kartu tipe Quick Attack tuh bakalan ada listrik-listriknya gitu sebagai penanda efeknya sudah aktif. Nah, efeknya apa? Efeknya tuh ketika kita menyerang musuh yang normalnya itu kita diadu sama kartu kita dan kartu musuh diadu. Nah, dan tipe quick attack di sini tuh bakalan nyerang musuh secara duluan, dan apabila musuh itu mati, maka musuh tidak akan menyerang balik ya. Jadi musuh baru menyerang balik ketika ia diserang dan tidak mati. Nah, karena di sini dia tuh menyerang duluan, maka quick attack tuh sangat mengandalkan attack power ya. Attack power, semakin tinggi attack power tuh semakin bagus. Oke, selanjutnya di sini ada elusive milik Timo. Elusive ini tuh banyak dimiliki champion-champion kecil ya. Bahkan si Fish sendiri itu pasifnya bisa memberikan elusive juga. Nah, efeknya apa? Elusive di sini tuh ketika kita menyerang musuh, kartu tipe elusive tuh nggak bisa diblok, hanya bisa diblok oleh kartu sesama elusive ya. Jadi kartu elusive tidak hanya bisa diblok oleh kartu sesama elusive. Yang selanjutnya di sini ada Versom milik Alice. Versom di sini tuh ketika kita menyerang musuh, kartu tipe Versom itu tidak bisa diblok oleh kartu-kartu dengan power 3 ke bawah ya. 3 masuk sih masih bisa ya. Antara 1, 2 dan 0 ya. Power di bawah 3 itu tidak bisa ngeblok kartu dengan tipe Versom di sini. Oke, selanjutnya ada Quick Attack udah, Elusive udah, Versom tadi udah. Ada yang lain lah. Oke, di sini ada Challenger milik Brown dan Regeneration di sini langsung 2. Challenger di sini ketika kita menyerang musuh, kita tuh bisa milih musuh mana yang dipakai buat ngeblok kita ya. Jadi kita bisa narik satu dari kartu-kartu musuh buat ngeblok kartu kita. Kartu Challenger ini tuh bagus buat ngeeksekusi kartu musuh yang terasa merepotkan gitu. Cuman di late game juga masih bagus sih. Nah, sedangkan regeneration di sini seperti regeneration pada umumnya dia akan memulihkan HP kita. Jadi jika Brown di sini memiliki HP 6 dan dia terluka menjadi HP-nya turun menjadi 3, maka di ronde berikutnya HP-nya tuh bakalan pulih menjadi 6. Selain Brown di sini kayaknya Garen sama siapa lagi yang punya regeneration ya? Saya sendiri lupa. Oke, selanjutnya di sini ada Overwhelm nih seperti penetration kalau di game-game MOBA ya, dimana efek ini tuh bakalan ketika kita menyerang musuh dan attack power kita misalnya 5 dan HP musuh tuh hanya 3, pada umumnya semua attack kita tuh bakalan keblok oleh kartu musuh. Nah, Overwhelm ini tuh bakalan ngebikin 2 attack sisa kita yang tidak diblok oleh darah musuh tuh bakalan tembus ke Nexus musuh. Jadi seperti penetrationnya game-game MOBA. Selanjutnya ada Barrier di sini. Barrier tuh bakalan nahan damage dari musuh ya. Entah itu damage dari spell dan atau damage dari musuh langsung. Di sini tuh damage-nya tuh bisa bebas, bisa bebas, bisa 1 juga ketahan, lebih dari 1 juga tetap ketahan selama dia masih berbentuk damage ya. Cuman kalau spell kayak kill unit gitu yang tidak memberikan damage itu tidak bakal ngebuat barirnya itu bekerja. Jadi barir tuh buat menahan damage saja. Nah, selanjutnya di sini ada Fated. Di Fated di sini tuh bakalan ngasih efek
Dimana ketika kita ke-buff atau tipe Fat tadi ke-buff itu dia bakalan nambah buffnya sebesar 1+1 ya, attack-nya nambah 1, eee, darahnya juga nambah 1. Untuk Pyke di sini punya Looker, cuma Looker tuh termasuk, kemampuan khusus, jadi gue bahas di video selanjutnya ya. Di sini ada Fury juga, Fury termasuk, umum sih, jadi kita bahas aja. Fury di sini tuh tipe Dragon ya, Dragon tuh kalau kita membunuh musuh, unit tipe Dragon tuh bakalan ngebuff dirinya sebesar attack-nya +1 dan HP-nya +1 ya. Setiap satu musuh yang dibunuh maka HP-nya akan HP dan darahnya, HP dan attack-nya bakalan meningkat ya. Kayaknya itu saja sih. Oh ya, ada satu lagi sih sebenarnya itu, lifesteal. Lifesteal ya sebagai lifesteal biasanya dia tuh bakalan ketika kita memberikan damage ke musuh, damage yang diberikan tuh bakalan, nge-heal Nexus kita. Jadi lifesteal tuh bagus juga ya. Bagus dan alot untuk mempertahankan, Nexus ya. Kayaknya habis sih. Oh iya, ini ada masih satu lagi, ada Scout, di mana Scout ini tuh ketika kita menyerang musuh biasanya tuh bakalan ngekonsumsi attack token ya. Nah, kartu-kartu tipe Scout ini ketika menyerang musuh tuh dia bakalan tetap ngekonsumsi attack token, cuman attack tokennya dibalikin ya. Jadi dia bisa menyerang 2 kali. Tapi yang perlu diketahui, kalau mau efeknya itu aktif tuh Scout nih harus tidak ada kartu yang tipe lain selain Scout yang ikut menyerang. Jadi kalau cuma ada satu kartu tipe Scout di sini, maka gunakanlah satu kartu tersebut dulu untuk menyerang. Yang lain jangan diajak dulu. Soalnya kalau yang lain diajak, maka pasifnya tidak akan bekerja ya guys ya. Kayaknya yang umum-umum sudah semua sih. Persom barel tadi udah. Anti spell seal, biasanya gue nyebut anti spell ya. Spell seal ini tuh ya bakalan ngehapus efek spell yang mengarah ke kita. Yang barrier itu ngapus damage, yang spell ini menghapus spell, entah itu spell yang memberikan damage ataupun spell yang tidak memberikan damage. Jadi semua spell tuh bakalan kehapus, cuman damage-nya masih tetap masuk ya guys ya. Yang selanjutnya di sini ada tuh sebenarnya di sini ada tuk ya, dimana tuk ini tuh bakalan ngasih perisai ke HP kartu kita ya, ditandai dengan ada benteng kecil di HP itu yang kuning, warna kuning. Nah, efeknya tuh bakalan ngurangin damage sebesar 1 ya. Jadi kalau kita kartu tipe ini tuh menerima 3 damage, maka damage-nya tuh dikurangi 1 menjadi 2. Ya kalau gimana kalau diserang berkali-kali dengan satu damage. Nah, kalau itu tuh damage-nya bakalan ketahan semua. Jadi setiap serangan tuh dikurangi 1, entah itu berapa kali pun damage-nya tetap dikurangi 1 ya guys ya. So selanjutnya di sini ada Emerald, dimana ini nih kartu tipe yang hampir tidak dimiliki oleh champion lainnya, kecuali Xian memiliki Emerald sih di pasif level up-nya. Nah, di kartu tipe ini tuh bakalan pecah ketika ronde itu berakhir ya. Jadi kartu ini tuh hanya bisa dipakai 1 ronde saja, kalau nggak dipakai bakalan pecah ya guys ya. Cuman ada beberapa kasus yang dimana kartu tipe ini setelah dia menyerang dia akan langsung pecah, seperti ekonomisnya Viego. Di sini dia akan pecah ketika menyerang atau ngeblok, walaupun HP-nya tuh benar-benar tidak habis ya. Oh ya, di sini juga ada beberapa lagi, yaitu Frost, dimana Frost ini tuh bakalan ngebekukan attack musuh ke 0 ya di sini. Jadi berapapun attack yang dimiliki, berapapun entah itu 10, 20 atau bahkan 30 tuh tetap akan menjadi 0 ya. Dengan kartu yang tidak memiliki yang attack-nya 0 tuh tidak bisa menyerang. Selanjutnya di sini ada Fortune Label, di mana efek ini tuh bakalan seperti challenger sih. Cuman bedanya kalau challenger tuh kartu kita bisa milih kartu musuh yang mau dipakai buat ngeblok kita, tapi cuma kartu challenger yang bisa narik. Nah,
Bedanya yang ini tuh bakalan ngasih mark ke musuh, di mana musuh yang terdapat mark tersebut bisa ditarik ke bisa ditarik ke kartu mana saja di tim kita semaunya, dengan catatan kartu yang bisa ditarik tuh cuma kartu tersebut. Jadi yang selama kartu musuh yang lain tidak memiliki efek tersebut, kartunya tidak bisa ditarik ya guys ya. Oke, kayaknya segitu aja sih. Habis ya. Oh, ini masih ada augment, di mana augment di sini tuh kita bakalan memberikan efek ketika kita memakai spell, maka dia akan meningkatkan attack-nya ya guys ya. Tapi dengan catatan dia harus melihat kita memakai spell ya. Jadi kalau masih di tangan, apalagi masih di deck, pasifnya tuh tidak akan aktif. Pasifnya ini tuh tidak ada batasan, jadi dalam satu ronde mau berapa kali memakai spell tuh masih tetap kehitung ya. Jadi kartu ini tuh efek ini tuh bagus juga buat ningkatin attack. Sebenarnya mirip seperti Lukar sih, cuman yang ini lebih yang ini pakai spell, yang sedangkan Lukar tuh pakai attack token. Oke, kayaknya gitu aja sih untuk kemampuan-kemampuan yang umum. Selanjutnya misalnya gue akan ngebahas kemampuan-kemampuan khusus ya di video selanjutnya biar enak. Oke, sekian dari saya Tegar, dan terima kasih. Bye bye.